mengatakan bahwa boro-boro saya mau sedekah, wong saya masih kekurangan, ya tentu kita secara tidak langsung telah mengakui bahwa kita adalah golongan orang-orang yang pantas dan layak untuk menerima sedekah, pantas dan layak untuk menerima sumbangan, subsidi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Video yang membahas dari channel-channel Bintang EP yang selalu edukasi dan bermotivasi untuk Anda semuanya. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat Bintang EP, di video vlog santai ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, sehingga kita bisa memiliki pengeluaran yang atau sisa pengeluaran yang benar-benar bisa kita save ya, dan juga kita pun tidak kekurangan terhadap kebutuhan kita ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai keuangan ya, kalau zaman sekarang menurut saya ya, uang Rp500 saja ya hilang itu sudah biarkanlah ya. Tapi kalau di zaman saya ya, waktu saya masih susah dulu ya, uang Rp500 itu sebenarnya sangat berarti, karena saya waktu zaman dahulu menganggarkan uang tuh ya untuk hari Senin sekian, hari Selasa sekian rupiah, hari Rabu sekian rupiah, dan seterusnya. Itu tuh kan masih zaman pakai versi amplop saya ya. Nah, itu kalau kehilangan Rp500 saja itu sangat berarti sekali, karena bagi saya orangnya sangat menghargai uang ya, meskipun itu nilainya Rp500 tetap berarti sekali buat saya. Nah, di sini tentu kita harus memperhatikan juga ya, bahwasannya ya, salah satu hal yang ingin diperhatikan dalam mengelola keuangan adalah bahwa mungkin orang-orang yang memiliki usaha, baik usaha pribadi, wira swasta ya, ataupun dia yang memiliki pekerjaan kantor ya, itu yang bergantung dengan penghasilan dari gajinya. Mungkin rata-rata akan bergantung dari gaji ya. Sebenarnya baik sumbernya dari manapun itu bisa sebenarnya kita kelola dengan baik tanpa harus kekurangan kebutuhan. Coba bayangkan, ada banyak sekali orang-orang yang gajinya besar tapi itu merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup ya. Itu mungkin kita melihatnya heran, masa gaji segitu nggak cukup. Gue aja kalau mau punya gaji segitu aja mungkin pasti cukup sekali ya. Nah, padahal sebenarnya kebutuhan orang itu memang sangat berbeda-beda. Meskipun kebutuhan orang beda-beda, tetap saja akan mempengaruhi juga bagaimana dia cara mengelola keuangan yang baik. Nah, untuk itu di sini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik supaya kita tidak kekurangan tapi tetap kebutuhan utama kita terpenuhi dengan cukup ya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada dua poin dari pengelolaan keuangan kalau kita berbisnis dan bekerja dan lain sebagainya ya, bahwa ada pemasukan itu pasti ya, dan juga ada pengeluaran ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, oke? Nah, biasanya kita itu terlalu fokus ya, atau orang-orang itu terlalu fokus kepada pemasukan. Sebenarnya yang maksudnya saya terlalu fokus pada pemasukan adalah kita sebenarnya tidak bisa menguasai pemasukan. Pemasukan itu sebenarnya di luar kendali kita. Ya sekarang gini ya, sekarang ini kan ada contohnya, ada COVID. Apakah COVID itu sesuatu yang kita ciptakan? Tidak. Even COVID itu kan terjadi atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah. Ketika event COVID itu terjadi, peristiwa COVID itu terjadi, menimpa bisnis kita, pekerjaan kita, tentu pemasukan kita juga pasti akan berkurang. Ada juga bahkan yang memanfaatkan COVID ini dan membuat pemasukan kita menjadi tambah besar. Ini bisa di luar dugaan sekali. Nah, pemasukan itu bukanlah pada kekuasaan kita, akan tetapi yang pada kekuasaan kita adalah pengeluarannya. Kita bisa memanfaatkan pengeluaran dan juga menguasai pengeluaran yang benar-benar membuat kita itu
sesuai dengan kebutuhan kita tercukupi dan tidak meninggalkan sesuatu yang kita utamakan. Ya, di sini kalau kita lihat ya, kita bahas yang pengeluaran dulu ya. Di pengeluaran itu saya berikan beberapa faktor. Pertama, kebutuhan utama ya. Nah, kebutuhan utama ini sangat-sangat penting ya. Kebutuhan utama ini sangat-sangat penting, baik itu membeli makan, sandang, pangan dan lain sebagainya ya. Papan juga termasuk ya. Nah, itu di living ini ya. Ini sangat-sangat penting sekali karena ketika kita bisa membuat atau sudah menghandle pengeluaran kita untuk living ya, untuk pengeluaran kebutuhan baik itu makan, sandang, pangan, papan, minum dan lain sebagainya, maka dipastikan kebutuhan diri kita itu akan tercukupi. Dan yang berikutnya adalah saving. Nah, saving ini sangat-sangat bermanfaat ya, yaitu sebagai bekal masa depan kita, yaitu tabungan. Ya, kita perlu memiliki tabungan ya untuk kita simpan ya untuk masa depan kita. Dan yang poin ketiga adalah kita perlu pengeluaran kita perlu untuk sebagian kita sisihkan untuk investasi. Ya, investasi itu bermacam-macam, baik Anda bisa membeli emas, Anda bisa membuka kos-kosan, membangun kos-kosan, rumah kontrakan, membeli tanah, ya. Tapi kalau saya orangnya bukan tidak setuju ya. Cuma saya tidak termasuk saja dengan investasi yang berkaitan dengan yang non real. Saya lebih yang suka real ya. Non real itu maksud saya seperti deposito, obligasi dan lain macam sebagainya. Itu saya agak-agak kurang masuk. Kalau saya lebih ke arah membeli emas ya, membeli tanah, bangun kos-kosan, semisal beli rumah ya, itu saya lebih suka di situ ya. Dan yang berikutnya adalah poin keempat, yaitu giving. Giving ini termasuk sedekah, amal, zakat, infak ya. Nah, itu juga harus diadakan ya atau dianggarkan untuk giving. Nah, 4 hal ini baik living, saving ya, terus investasi dan juga giving ya. 4 hal ini sudah sangat cukup sebenarnya, baik yang penghasilannya 1 juta hingga 10 juta ya misalkan, untuk Anda bagikan. Akan tetapi kalau penghasilan Anda 1 juta sampai 10 juta ya, Anda harus menghilangkan ya yang dinamakan savingnya atau tabungan. Tabungan itu di 0% kan. Ya memang kalau menurut saya ya, pengeluaran versi saya ini loh ya, versi saya itu yang 50% itu dengan pendapatan kita kalau 1 sampai 10 juta, 50% itu adanya di giving, infak, sedekah, amal, zakat dan lain sebagainya itu 50% ya. Sedangkan untuk living ya, untuk kebutuhan itu masuknya 30% dan investasi 20% ya. Sedangkan untuk tabungan itu 0%. Karena kita sudah memiliki investasi ya. Jadi kalau misalkan beli emas ya, itu sebenarnya emas itu kan kita tahu bahwa emas dari tahun 2010 dan dijual di 2020 ya misalkan, tentu harganya sudah naik berapa juta, pasti sangat wow ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa emas itu tidak membuat kita tambah kaya, hanya saja emas itu tetap membuat kita kaya raya. Ya, itu yang betul. Nah, jadi intinya sebenarnya apa yang kita harus pahami dari pendapatan kita supaya tidak cepat habis dalam mengelola uang ya, kita harus bisa fokus pada pengeluaran kita. Ya, fokus pada pengeluaran kita. Karena apa? Karena kalau kita bisa menyisihkan 40% hingga 50% untuk giving, maka Allah Subhanahu wa taala ya, itu dengan yang maha luar biasanya, maha segala-galanya, saya orangnya lebih percaya
bahwa ia akan membalas kebaikan berkali lipat-kali lipat ya atas apa yang telah kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan, amalkan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, makanya alhamdulillah nih ya, kehidupan saya saat ini selalu tercukupi, entah bagaimana dan entah dari mana ya. Itu kehidupan saya selalu tercukupi ketika saya menyisihkan 40 hingga 50% untuk giving. Dan saya bisa juga untuk berani berinvestasi ya, berani berinvestasi karena kalau saya hanya bergantung kepada apa ya, ibarat kata gaji ya, hanya bergantung kepada gaji, saya yakin bahwasannya saya tidak akan ada perkembangan. Maka dari itu saya harus berani berinvestasi. Contoh, saya membuka jasa hipnoterapi, membuka jasa motivasi untuk para karyawan-karyawan, para orang-orang ya, mahasiswa-mahasiswa juga ya, siswa-siswi sekolah juga ya, yang mau diberikan motivasi dengan materi-materi yang mampu menyadarkan mereka ya. Ini juga termasuk salah satu investasi, yaitu sebuah ilmu yang saya miliki ya, dan ini juga bisa menjadi sebuah hal ya yang patut untuk teman-teman dan sahabat-sahabat coba. Memang kelihatannya agak ekstrem, tapi itulah versi pengeluaran metode sistem saya pribadi ya. Nah, tapi kalau penghasilan kamu di atas 10 hingga 20 juta, bahkan ya, bahkan sampai bisa 100 juta maksimalnya, itu di saving tabungan kamu bisa sisihkan 10 atau 5% saja ya. Nah, pengeluaran untuk kebutuhan ya, misalkan kalau gaji kamu atau pendapatan kamu ya, baik dari usaha maupun kantor ya, itu pendapatan kamu 100 juta ke atas, misalkan 100 juta, 200 juta, 300 juta, itu kebutuhan sehari-hari itu ya, kebutuhan diri itu cukup 5% aja. Untuk saving 10%, untuk investasi 35% ya, dan untuk giving 50%. Jadi yang paling dibesarkan ya itu harus giving sebenarnya. Pengennya saya itu kita itu bisa lebih membesarkan di kategori sedekah. Tapi kalau ada yang bilang, alah saya aja masih butuh, masih kekurangan, nah, boro-boro mau sedekah ya. Nah justru itu kita ubah mindset kita. Ketika kita seperti tadi ya, mengucapkan bahwa boro-boro saya mau sedekah, wong saya masih kekurangan, ya tentu kita secara tidak langsung telah mengakui bahwa kita adalah golongan orang-orang yang pantas dan layak untuk menerima sedekah, pantas dan layak untuk menerima sumbangan, subsidi ya. Nah, itu jangan sampai Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang secara tidak sadar mulut Anda berkata, hati Anda berkata seperti itu. Nanti self talk itu akan menjadi self talk program pada alam bawah sadar Anda, dan semesta akan bekerja untuk mewujudkan impian Anda itu loh. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, bagaimana cara mengelola keuangan kita agar bisa efisien. Nah, kalau dari sisi itu kan tadi dari sisi pengeluaran ya yang bisa kita kuasai. Tapi kalau dari sisi pemasukan itu banyak sekali beberapa faktor. Banyak sih enggak ya, cuma ada beberapa faktor, baik itu dari sisi royalti ya, fee, terus dari sisi komisi ya, terus bagi hasil ya, dan juga internet. Misalkan nih di YouTube, meskipun di penghasilan YouTube nggak seberapa, tapi lumayan lah buat nambah-nambah. Nah, jadi intinya ya, apa yang menjadi pemasukan di situ ya, itu harus bisa teman-teman tidak terlalu fokuskan ya. Karena ketika teman-teman sudah bisa bersedekah ya, membagi anggaran untuk bersedekah lebih besar ya, maka itu nanti semesta akan membuat pemasukan teman-teman ya, semesta akan membuat pemasukan teman-teman itu akan lebih, secara entah dari mana, entah bagaimana, akan lebih banyak pemasukannya nantinya. Allah itu maha melihat ketika teman-teman memberikan pemasukan
memberikan sedekah ya ke lebih banyak ya, namun tetap ya pada perhitungan di mana kebutuhan teman-teman juga terpenuhi ya, Allah itu tetap tidak tidur ya, dia akan mencatat apa yang menjadi amal kita. Dari amal itulah pemasukan kita menjadi lebih besar. Oke, oke, sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya video ini lebih berkembang channel Bintang EP Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.